Gue lagi di tempat salah satu member XXR Brotherhood Indonesia chapter Jakarta. Di tempatnya Imron alias Bang Ron Im. Itu panggilan ke dia dari anak-anak. Gue mau coba ngelihat motor dia, soalnya udah ada beberapa perubahan, dimodifikasi ala-ala cafe racer, tapi mesin masih standar ya. Jadi di depan gue udah ada 3 motor, termasuk motor gue. Jadi ternyata satu lagi itu motor abangnya si Ron Im. Yang sudah dirubah sih dari motornya dia tuh stang sama udah sih itu aja. Mending kita tanya aja langsung ke orangnya kali ya. Namanya Imron, dipanggil Ron Im. Siapa yang bikin tuh? dia yang punya motor ini, cafe racer. Jadi kita tanya aja ya, perubahannya udah apa aja nih di motor dia. Apa aja yang perubahannya? Oke, kira-kira perubahannya sih nggak terlalu banyak, cuman mainin warna, terus juga sedikit ya perubahan aksesoris sih, kayak handle rem, knalpot, terus pakai cover headlamp cafe racer, kemudian cat pelek, terus juga shocknya di Scotland sih. Semuanya sih overall dikerjain sendiri, nggak perlu bawa ke bengkel custom, cuman beli part yang sekiranya udah PNP atau butuh penyesuaian sedikit dikerjain sendiri. Jadi semuanya mau jelek ataupun bagus, hasilnya dinikmatin sendiri aja sih. Jadi buat temen-temen yang mau bongkar motor bisa langsung ke dia aja nih. Hubungin mau motor bebek, motor 2 tak, motor 4 tak bisa dia. Dari jangan bensin aja. motor bebek bisa jadi motor di swap engine jadi 600 cc bisa juga. Jadi kesan pertama lu punya motor ini gimana, Ron? Ceritain, Ron. Dari awal pemilihan kali ya, kenapa gue pilih motor itu karena emang dari looksnya sih memang beda dari yang lain sih. Jadi tuh emang udah apa ya, basic standar dari orang-orang lain tuh pengen modif tuh ya awal motor standarnya ini gitu. Jadi mulai lampu headlampnya dibikin bulat, mau digaya scrambler. Kalaupun dia harus dimodif, kayaknya nggak perlu banyakin dimodif karena kaki-kakinya udah oke. Udah USD upside down dari Kayaba, terus juga swing armnya juga udah swing arm banana, udah bagus. Model basicnya sih emang udah R15 V3, jadi mesin kaki-kaki semuanya udah nggak perlu ada yang dirubah. Untuk gayanya sendiri kita tinggal sesuaikan aja karena itu motor gampang banget buat dimodif. Lu mau gaya cafe racer, scrambler, trackler, terus bulat-bulat, ada yang dibikin bobber juga dengan dipotong joknya. Terus ya tinggal diikutin sesuai selera lu aja sih masing-masing. Menurut gue sih gitu. Selera tiap pengendara tuh beda-beda, pengen yang model apa. Tapi memang gua akuin sih ya, motor ini buat touring pendek, touring jauh aji tetap enak. Walaupun mesinnya 155 ya, tapi irit lagi kan. Irit. Gue ke Jogja aja cuman ngisi 3 kali. Jadi total tuh cuman 135 dari Jakarta Jogja. Tapi dari Jakarta udah full. Jadi untuk kedepannya kira-kira mau lu rubah apa lagi, Ron? Rencana sih nanti pelek mau ganti merek candy kali ya. Saat ini kan masih trial nih, ganti warna biru tuh biar looks racingnya tuh lebih kelihatan gitu. Looks racing zaman now kan. Kalau klasik kan memang warnanya biasa aja, cuman gue lagi nyoba macam-macam warna, kayak jadi biru candy gini peleknya biar looks racingnya lebih kelihatan. Kemudian nanti nextnya mau ganti warna merah candy, mau dibalik ke 2 warna aja, merah dan putih, karena basic dari motor ini warnanya tuh udah putih. Jadi gue langsung request dari dealer sendiri itu langsung warna putih basicnya dengan grafisnya warna merah. Jadi kalau emang ada yang mau request warna itu sebenarnya udah bisa juga. Jadi nyampe udah warna sesuai keinginan lo. Iya. Cuman memang masih ada di dealer-dealer Yamaha tertentu aja. Ada di beberapa dealer di Jakarta. Contohnya kayak Yamaha Mekar Bintaro. Bisa request di sana warna Cibinong. Kalau Yamaha Mekar sih overall semuanya dia bisa karena dia kerjasama langsung dari Carglass Painting. Jadi ini semuanya painting itu dari Carglass. Betul. Waktu itu motor gue juga ditawarin mau diganti warna nggak.
karena gue dulu suka hitam, ya udah gue warna dasarnya aja hitam Lu tuh. basicnya emang di Bintaro juga ya berarti? Bintaro juga gue ngambil di sana gitu. Ini gua knalpotnya pakai Yamaha R25 original, nggak gua bobok, cuma penyesuaian di lehernya aja. Basicnya sebelumnya ini knalpotnya gua masih pakai Sakura, jadi dari Yamaha langsung. Beli di original Sakura, kelihatan dari leherannya ini tuh udah ada tabungnya, jadi kalau leheran pendek udah ada katalisnya sedikit, jadi lebih bagus sih pembuangannya tuh, jadi nggak langsung plong banget. Terus tinggal penyesuaian di leheran untuk ketemu di inletnya aja. Inletnya R25 ini ternyata dia agak tanggung sih, lebih kecil gitu, jadi penyesuaian lagi. Kemudian original nggak dibobok karena sekarang kan lagi regulasinya pemerintah tuh bener-bener ini banget ya, apa, untuk suara bising atau polusi suara tuh lagi diperketat banget. Pengendara tuh seleranya beda-beda ya. Knalpotnya ada yang nyoba pakai knalpot R25 tapi leherannya pakai knalpot yang lain, custom, ataupun bisa dikanibalisme bahasa. Betul, jadi ini basicnya emang punya Sakura. Terus jadi nanti kalaupun memang masih memungkinkan untuk diganti yang racing suara bising, tinggal dicopot aja, tinggal pasang lagi knalpot Sakura originalnya. Jadi ini udah bisa apa ya, bisa dibongkar copot lah, bongkar pasang gitu lah, jadi gampang banget. Ibaratnya kayak Lego. Jadi tinggal bongkar pasang, bongkar pasang. Keluar. Tapi kayaknya gue ntar mau coba nih motor, boleh nggak? Boleh banget ya. Cobain feel-nya. Kalau kan gayanya kan standar lah, paling bikin stang nyaman karena sering touring kan. Cobain yang Cafe Racer. Ini mode Cafe Racer nih. Ini motor paling jauh Ciletuh bukan sih? Paling jauh udah ya Ciletuh sih masih, karena kan pas Ciletuh. keluar ini kan baru pandemi kan, rencana mau touring ke mana-mana, ke Tasik, ke Jogja, Dieng, Magelang itu gagal karena pandemi. Cuti gua angus. nanti diselesaikan lagi lah. Ntar kita coba touring-touring ya. Gue belum pernah sih naik motor agak jauh tuh pakai model yang Cafe Racer. Gue nggak tahu pegelnya di mana. Pegel banget ya, Tapi rasain sendiri sih. Disuruh rasain udah sendiri. biasa sih oke lah. Iya. Nanti kalau udah rasain ceritain sendiri lah. Kalau gue yang ceritain karena gue emang udah biasa, titiknya tuh pasti beda-beda. Iya benar. Tapi kalau yang bener-bener new nyobain, hampir semua rata dari punggung, tangan, lengan. Karena postur badan pun mempengaruhi. Dari tinggi rendahnya si pengendara itu pengaruh naik model yang Cafe Racer. Jadi nggak tahu tingkat kepegalan itu beda-beda. Ini kita tanya nih, knalpotnya ada sekatnya atau enggak nih? Kita tanya, ada sekatnya nggak, Ron? Kalau untuk di kata ini kan kita cuma ngambil silindernya aja. Setahu gue sih kalau R25 tuh ada sekatnya juga, cuman dia nggak serapet dari knalpot standar XSR-nya. Jadi cukup ngeplong. Jadi nggak ulirnya tuh nggak terlalu banyak, karena R25 tuh setahu gue dia udah nyaring pembuangannya tuh dari katalis di leherannya. Jadi end mufflernya itu emang bener-bener tinggal penyesuaiannya aja, jadi nggak langsung nggak banyak ininya lagi lah. Jadi ibaratnya kalau knalpot R25 itu sekat-sekatnya sedikit. Tidak kayak motor knalpot aslinya XSR, silencernya itu banyak sekatnya, jadi lumayan sedikit tertahan kalau lagi pengen buka gas langsung gitu. Kecuali kalau udah ganti leher dan ganti silencernya, pasti beda sih rasanya. Apalagi kalau diganti ECU-nya lah juga, terus di tambahin CC-nya pasti beda juga. Kalau ECU penyesuaian, kayaknya lari bisa sampai kayak R15 lah ya. 135 nyampe lah ya. 135 R15 itu gue pernah capek 135 hampir 140 lah. Oh iya, lu pernah pakai R15 ya? R15 baru keluar 2017, langsung pakai juga warna hitam. Kemudian 2 tahun ganti, pengen naik CC, dapat lah terwujud ke R25, dapat juga tahun 2017. Jadi enggak tua-tua banget. Jadi original mesin itu masih benar-benar bisa gua rasain, dan itu emang beda sih ya rasanya. Cuma karena gue sendiri pribadi suka touring, kalau pakai 2,5 tuh dengan budget yang pas-pasan tuh cukup menguras.
Boros di bensin. Boros bensin. Karena waktu itu gue sempat ke Bali mau pakai R25, akhirnya memutuskan ganti ke 150 aja. Jadi tuker pakai dengan saudara gue. Pasti teman-teman yang nonton video ini pasti tahu lah ya borosnya R25 kayak gimana dibandingkan dengan motor-motor yang 150 cc. Pasti akan berbeda jauh ya. Beda. Cara kerja satu mesin dengan dua mesin tuh. Nah, itu beda. Tapi secara power lebih Memang gedean. juga. Yang 2,5 jelas. Akhirnya turunlah lagi ke sini ke XSR karena bosan juga dengan gaya sport fairing. Akhirnya ganti ke Sport Cafe Racer. Tapi dengan tetap sport karena emang gue sendiri pribadi suka gaya motor yang agak nungging sih. Nungging. Nyaman. Nungging. Mau dibenerin stangnya. Jadi ini motor Abang Imron, dia naksir juga ngeliat motornya adenya ternyata udah pakai XXR. Jadi stangnya pakai stang jepit juga. Ini lagi dibongkar karena stang jepitnya sedikit longgar untuk di yang kiri. Tadi motor gue mau dibayarin. Mau dibenerin siapa? Jadi tadi motor gue mau dibayar ya bang gue suruh ganti lagi naik R25. Gue bilang gue mikir lagi karena gue masih sering lagi seneng-senengnya nih kan, masih belum warna, masih jarang banget yang punya, masih limited kalau menurut gue tuh. Ntar aja lah, akhirnya dia beli juga sendiri. Kepengen karena ngeliat motornya merah putih warna Indonesia. Dikit lagi 17-an ya kan? Dikit lagi 17-an. Jadi ntar Imron kemana-mana buat yang bendera. Ini mau diakalin pakai botol pakai kaleng aluminium untuk ditaruh di sela-sela itu apa namanya, tabung sok USD-nya. Jadi buat temen-temen yang mau ngerubah kulkas jadi AC, panggil dia deh. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan ya. Stang jepitnya merek Nui sama Ride It. Kalau punya gue ini mereknya Nui, dia nggak ada diameternya mau udah pas banget. Kalau yang Ride It ternyata diameternya dia masih agak lebih besar ya, lebih besar. Jadi harus beda. sedikit diganjel sih. Dan jelas sih terserah sih pakai apa aja. Cuma menurut gue kalau lebih awet ya pakai ini. Kalau Berbahan aluminium. Tadi gue coba pakai kain, lama-lama kain yang kalah. Iya. Karena dia ketekan. Oke, gunting aja lah. Ini pakai ilmu kira-kira. Malum bengkel dadakan ya enggak. Yang penting hasilnya puasnya sendiri gitu kan. Ini mau tinggal nggak? Pinjem ya. Kita. Ini mau gendong ayo. Kata Imron tidak disarankan. Karena kita nggak tahu kekuatan seperti apa, tapi kalau menurut gua kenceng nggak ada masalah, overall sih oke-oke aja. Yang ada badaknya. Tapi tuh motor lo ECU-nya masih standar kan? Standar semua, belum ada yang dirubah. Gue kalau mesin emang nggak terlalu pengen dirubah karena ya tahu peruntukan awalnya memang untuk touring.
Terus juga nggak berani gue rubah mesin karena emang nggak bisa. Tapi kalau untuk keluar aksesoris sih masih Bisa sendiri bisa lah ya. sendiri lah ya. Lecet-lecet dikit atau rusak sedikit bisa ganti gampang, barang banyak. Tapi kalau udah mesin agak takut. Ini pelek motor Honda RVF 400. Gue rencana belakang itu mau ganti Pro Arm. Pro Armnya sih udah ada, peleknya udah ada. Nanti tinggal penyesuaian di bos belakangnya aja, lap gear, sama penyesuaian untuk pemasangannya aja. Gue pilih sih single arm tuh karena kayaknya XSR tuh belum ada yang pakai sih. Jadi motor lu pengen lu rubah armnya jadi single arm. Betul. Single armnya udah ada, peleknya udah ada. Pelek udah ada. Tinggal pembongkaran aja deh. Rencana sih nanti mau nunggu dulu. Jadi depan itu gue pengen ganti double disc juga. Sekalian warnanya disesuaikan merah candy juga. Jadi depan double disc, belakang pakai Pro Arm single arm, gaya cafe racer. Kayaknya sih belum ada. Udah ada pelek. Peleknya aluminium sih, jadi nggak berat-berat banget. Aluminium paling beratnya cuma 5 gram. Udah ada pelek nih. Kita lihat aja nih motornya si Ron Im jadi apa nih setelah diganti jadi single arm ya. Tapi nggak tahu kapan dibongkarnya nih. Soalnya proyeknya panjang ini. Proyeknya lama, nggak mungkin cuma sebulan. Berarti lebar nih peleknya. Lebarnya 4,5 in. Lebarnya pas setengah dari pelek Standar kan 4 standarnya in, 4 yang belakang. Cuma 4,5, jadi biar nggak Iya. terlalu berat, bebannya kan cuma 150 cc. Ada yang nawarin sampai 6 in atau maksimum 8 in, cuman kan pasti gear depan itu jadi dirubah, jadi Ya. pakai gear gendong gitu, dan gue nggak suka, takut nggak nyaman buat jangka panjang sama touring. Ya itu nggak bisa untuk jarak jauh. Jadi cuman buat dari rumah ke Indomaret, rumah ke warung, rumah ke Sama buat pasar. foto-foto doang, Pak, Buat jangan. foto-foto. Karena untuk pakai buat touring agak PR. Kasihan di motornya sih nantinya ya. Tuh. Ya yang sekarang gue mau nyoba aja deh motornya si Ron Im nih. Gimana rasanya naik cafe racer? Nah, nih gue akhirnya mencoba motornya si Imron alias Ron Im, model cafe racer. Gue tidak terbiasa banget pakai model cafe racer, tapi sekali pakai sih sebenarnya enak. Dia untuk handlingnya lebih, kalau buat gue pribadi lebih sigap lah, lebih enak untuk di meliuk-liuk nih. Tapi kalau yang nggak biasa sih PR juga. Walaupun knalpot standar, secara bukaan agak lebih ngeplong ya, karena sekat-sekat di silinsernya itu tidak terlalu banyak untuk knalpot R25 nya. Tapi kalau untuk knalpot asli bawaan SSR 155, dia sekat-sekatnya banyak, jadi agak sedikit menahan dari pembuangan mesinnya. Kesan pertama memakai motor ini, belum berasa pegel. Mungkin karena baru berapa menit kali ya. Kalau sudah memakai motor ini 2 jam, pasti baru terasa. Gua tingginya itu 175-an. Sudah pasti badan gua posisinya akan bungkuk.
Kalau dilihat kokpitnya seperti ini nih, kalau untuk motor cafe racer, ya nggak semuanya sama sih, cuman modifikasinya ala Imron seperti ini kokpitnya. Gila, belum terbiasa, tapi enak sih. Sebenarnya gue juga suka motor untuk model cafe racer, cuman karena motor yang gue punya itu gue pakai harian dan gue suka touring jauh, agak-agak PR kalau di model cafe racer. Kecuali gue ada motor satu lagi yang akan gue rombak menjadi cafe racer. Pengen sih, ya doain aja semoga apa yang gue idam-idamkan dari dulu hingga sekarang tercapai. Begitu pula buat teman-teman yang menonton video ini ya, semoga impian kalian tercapai, impian apapun itu ya, karena buat gue pribadi bermimpi itu wajib, yang penting bermimpi. Gaya banget gue ya bermimpi. Coba gue langsung buka gas ya di gigi 3. Gila sih. Lebih enak sih bukannya. Lebih kalau dibuka gasnya lebih responsif daripada motor knalpot bawaannya. Jadi gue sarankan buat teman-teman yang ingin memiliki motor cafe racer dari basic motor apapun ya. Pertama itu kalian pikirin dulu, motor itu akan kalian gunakan sebagai apa? Motor harian kah? Atau apa untuk motor modifikasi, jadi dipakainya bisa jarang-jarang alias dipajang di dalam rumah atau di luar rumah. Jadi kalian harus tahu, karena fungsi itu bisa sangat mempengaruhi. Terus kalian juga perlu ngelihat apakah motor yang kalian ingin modif sesuai dengan keinginan kalian atau tidak. Alias kalian harus melihat dulu ke motor kalian ingin kalian masuki ke bengkel custom mana, karena tiap bengkel itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Jadi jangan asal kalian langsung main masukin ke bengkel manapun. Lebih baik chit chat aja dulu atau ngobrol dulu dengan buildernya yang kalian kenal atau yang kalian mau tuju. Karena dengan begitu kalian bisa memberikan penjelasan ke buildernya bahwa motor ini pengen kalian modif seperti apa. Jadi penyampaiannya itu nyampai ke si buildernya. Jadi ketika motor selesai, kalian puas dengan hasil yang diinginkan sama teman-teman. Ini gue baru pakai sekitar 10 menitan. Tangan kiri gue sudah kemeng. Ini gue baru berapa menit loh, bener tangan kiri gue tuh sininya tuh kemeng.
mentang-mentang motornya merah, gue pakai baju merah hari ini. Nggak sengaja ya. Dan tidak janjian juga dengan motornya. Tapi sebenarnya enak juga ya. Cafe Racer tuh secara handlingnya dia lebih enak, tidak terlalu berat. Kalau motor gua agak berat. Gue nggak berani ya naik motor ini jauh-jauh, ntar kita putar balik depan aja. Iya lo nggak ngeden. Bener apa kata Ronim, dia nggak ngeden setelah ganti knalpot R25. Apa gua ganti knalpot ini juga ya? Oke teman-teman, sekian dan terima kasih yang sudah menonton video gue untuk review motor XSR 155 model Cafe Racer. Setiap orang-orang beda-beda ya style motor yang ingin dipunya, tapi menurut gue motor dengan Cafe Racer yang model seperti ini seru juga dipakai. Oke, mungkin next video touring kali ya, touring keluar kota. Tapi touring kemana, kan lagi PPKM. Tapi touring kemana, kan lagi PPKM. Di rumah aja deh.